Rima Syukrias adalah mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester pada mata pelajaran pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama yaitu cerita hasil modifikasi modul ajar. Pada kesempatan kali ini saya memodifikasi modul ajar dari guru Pamong, yaitu guru Pamong kami tempat PPL 1 di SMP 30 Negeri Padang yang bernama Bu Murni Anggraini. Yang kedua yaitu identitas pembelajaran. Identitas pembelajaran ini nama penyusunnya yaitu nama saya pribadi Rima Syukria YK, satuan pendidikannya pada jenjang SMP negeri, kelas dan semesternya kelas 8 semester genap, mata pelajarannya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, alokasi waktunya yaitu 3 JP per pertemuan, tahun penyusunnya tahun 2024, fase yang diambil yaitu fase D dan elemen mata pelajaran yaitu membaca dan menulis. Berikutnya langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu ada 3, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Pada pendahuluan, ketika saya masuk, saya akan memberikan atau menyuruh anak murid untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah mereka berdoa, nanti mereka akan melihat sekitar mereka apakah ada sampah atau tidak. Karena pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman. Nyaman di sini, nyaman tempatnya, suasananya, dan tidak ada sampah yang ada di sekitar kita. Lalu setelah itu saya akan memberikan pertanyaan pemantik atau motivasi sebelum masuk kepada kegiatan inti. Mungkin pada saat pembelajaran ini, yaitu saya mengambil tema pada mengenal karya fiksi kisah-kisah favoritku. Jadi pertanyaan pemantiknya misalnya contohnya adalah siapa yang pernah menonton cerita fiksi atau membaca karya fiksi, lalu setelah itu coba ceritakan bagaimana pengalaman kamu terhadap karya fiksi tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti di sini masuk pada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya ini pada modul yang saya modifikasi adalah poin yang pertama di bab keempat yaitu mengenal karya fiksi. Nah, kegiatan di mengenal karya fiksi ini, yang kegiatan intinya pertama kali adalah saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah pertanyaan pemantik tersebut, lalu saya akan menjelaskan apa itu karya fiksi atau karya sastra. Setelah saya menjelaskan karya sastra, lalu saya menjelaskan juga apa unsur penyusun dari karya sastra tersebut. Setelah itu, anak-anak akan mengetahui apa karya sastra dan apa unsur penyusunnya. Setelah mereka mengetahui, saya akan melihat pengetahuan mereka mengenai karya sastra tersebut. Setelah itu, mereka akan diberikan lembar kerja peserta didik untuk mereka isi dan mereka akan mengerjakannya secara berkelompok. Setelah mereka selesai mengerjakannya secara berkelompok, mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Itu kegiatan intinya. Lanjut di penutup. Pada penutup ini, peserta didik akan memberikan refleksi atau umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Misalnya, apa yang mereka dapatkan hal baru dari pembelajaran ini dan apa hal baru yang mereka ingin dapatkan dari pembelajaran ini tapi mereka belum dapatkan. Nah, setelah mereka memberikan refleksi atau umpan balik tersebut, barulah ditutup pembelajaran dengan berdoa. Selanjutnya, bagaimana karakteristik siswa? Pada kesempatan kali ini, saya memodifikasi modul ajar untuk siswa kelas 8, yaitu terutama 8B. Setelah saya observasi bagaimana karakteristik siswa, berangkat dari bagaimana mengobservasi atau mengetahui karakteristik siswa dari etniknya, budayanya, agamanya, rasnya, dan lain sebagainya, saya dapat menyimpulkan karakteristik siswa dari 8B adalah siswa itu penyimak. Maksud penyimak di sini ketika gurunya menjelaskan, mereka akan menyimak penjelasan dari gurunya. Akan tetapi ketika gurunya memberikan
memberikan pertanyaan. Di sini masuk poin kedua, yaitu antusias. Anak-anak atau peserta didik tersebut akan antusias menjawab. Namun, memang ada beberapa yang tidak antusias atau lebih menjadi ke penyimaknya saja. Karena mungkin mereka merasakan temannya sudah ada yang menjawab atau temannya sudah ada yang bersemangat untuk menjawab pertanyaan dari gurunya. Namun, mereka lebih ke tidak apa-apa, saya tidak menjawab asalkan saya menyimak. Dan setelah itu saya juga merasakan ketika mereka mengerjakan LKPD, saya melihat mereka itu bersemangat dalam kerja kelompok atau proyek kelompok. Jadi mereka ketika diberikan LKPD mereka bersemangat daripada hanya saya berikan pertanyaan atau instruksi untuk mencatat pertanyaan tersebut. Selanjutnya, poin-poin penting dalam pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan konteks lingkungan siswa. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan juga bagaimana karakteristik siswa, dan di sini saya akan menjelaskan poin penting dalam pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik tersebut. Pastinya, kita sebelum menemukan karakteristik itu kita harus bisa mengobservasi terlebih dahulu bagaimana siswa tersebut. Di sini saya mendapatkan karakteristik atau poin penting dari mempertimbangkan karakteristik pada proses pembelajaran itu adalah bagaimana latar belakang budaya siswa. Karena latar belakang itu akan mempengaruhi bagaimana pembelajaran tersebut. Misalnya, budaya siswa yang seorang orang Minang, kita ceritakan cerita legenda atau dongeng dari Pulau Jawa. Itu akan tidak masuk oleh siswa yang berbudaya Minang. Lalu ada eksternal. Eksternal ini adalah dari keluarganya, dari masyarakatnya, dari teman-temannya, dan yang terakhir adalah internal, yaitu pribadi peserta didik itu sendiri, bagaimana watak mereka untuk bisa kita mengetahui mereka seperti apa, untuk bisa kita pertimbangkan dalam pembelajaran, bagaimana pembelajaran tersebut semestinya kita lakukan. Lalu, level perkembangan peserta didik yang mempertimbangkan teori perkembangan. Teori perkembangan yang saya ambil di sini adalah teori Erikson, yang mana Erikson memberikan teori perkembangannya ada 8 tahap. Pada tahap kelima, sesuai dengan jenjang umur peserta didik yang saya ajar atau yang saya modifikasi modul ajarnya, yaitu peserta didik kelas 8 SMP dengan rentang usia 12 sampai 15 tahun. Pada tahap 5 di teori menurut Erikson ini, dari peserta didik dari anak-anak umur 12 sampai umur 18 tahun. Nah, pada teori ini perkembangan peserta didik berada pada identitas versus kebingungan peran sesuai dengan umur mereka pada teori Erikson 12 sampai 18 tahun. Sebagaimana persiapan ke arah kedewasaan didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya untuk membentuk dan memperlihatkan identitas dirinya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwasanya pada tahap 5 ini, pada tahap mereka itu identitas versus kebingungan peran. Maka dari itu, anak-anak usia rentang usia 12 sampai 18 tahun itu mereka akan memperlihatkan identitas dirinya dengan usaha mereka itu seperti apa bentuknya, mereka itu seperti apa kesukaannya. Maka di sana mereka bisa kita katakan memiliki tahap kelima, seperti itu. Lalu apa teori pembelajaran yang digunakan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat pada modul modifikasi ini? Nah, teori pembelajaran yang diambil pada modifikasi modul ini adalah dari teori perkembangan sosio-emosional yang berfokus pada 2 hal, yaitu teori ekologi dari Bron van Brenner dan teori perkembangan rentang hidup dari Erik Erikson. Nah, pada modul verifikasi ini kami mengambil dari mikrosistem, yang mana mikrosistem itu adalah mereka bagaimana perkembangan peserta didik dari sekitaran mikronya, seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan sekitarnya, dan masyarakat atau sosialnya. Nah, perkembangan itulah yang mempengaruhi peserta didik.
Terima kasih banyak telah menyimak, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan ujian tengah semester saya dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.